Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WIG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama saya Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Intel yang dikabarkan akan merilis chip khusus untuk kebutuhan tambang Bitcoin. Intel memperkenalkan sebuah chip terbaru yang dirancang untuk tambang Bitcoin serta uang kripto lainnya. Chip ini diklaim memiliki efisiensi daya untuk menambang mata uang digital dalam skala besar. Raja Kaduri selaku Senior Vice President Intel mengatakan bahwa kami mengharapkan inovasi sirkuit mereka akan menghadirkan sebuah akselerator blockchain yang memiliki performa per watt 1000 kali lebih baik dibandingkan GPU mainstream untuk mining berbasis SHA-256. Sekedar informasi, SHA-256 merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menambang Bitcoin dan beberapa uang kripto lainnya. Intel menambahkan informasi terkait chip khusus penambang mata uang kripto ini akan diumumkan di event International Solid State Circuits Conference atau ISCC yang digelar pada 20 Februari mendatang. Aktivitas penambang kripto ini memang punya dampak yang besar ya untuk lingkungan. Semoga dengan adanya chipset khusus ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Setelah puas mengejek Apple terkait penggunaan notch, kini Samsung justru mengikuti inovasi tersebut dengan menggunakan notch pada Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Perseteruan antara Samsung dan Apple di bidang teknologi terus berlanjut hingga saat ini, di mana Samsung sering tertangkap menyindir produk-produk yang dirilis oleh Apple, khususnya perangkat iPhone. Bahkan, pada saat perilisan iPhone 13 series lalu, Samsung menyindir desain dan teknologi yang digunakan oleh iPhone 13. Hal tersebut ditunjukkan melalui sebuah tweet dari Samsung Mobile US yang menampilkan sindiran terhadap desain iPhone 13 yang masih menggunakan notch dan dinilai sudah ketinggalan zaman. Namun setelah puas mengejek Apple dengan statement tersebut, kini justru meluncurkan Samsung Galaxy Tab S8 Ultra yang menggunakan desain notch di bagian tengah atas. Bahkan desain notch tersebut terlihat sangat mirip dengan desain notch yang digunakan oleh iPhone 13 hingga MacBook Pro 2021. Kalau gini ceritanya sih, namanya Samsung hidrat udahnya sendiri nggak sih? Coba menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. CEO Xiaomi Lei Jun baru-baru ini mengatakan bahwa ia memiliki ambisi untuk menyaingi Apple dan menganggap bahwa hal tersebut bagaikan perang hidup dan mati di dunia teknologi. Lei Jun juga menambahkan bahwa Xiaomi bertujuan untuk sepenuhnya setara dengan Apple dalam hal produk dan pengalaman serta menjadi merek premium terbesar di Cina dalam 3 tahun ke depan. Bahkan untuk mewujudkan hal tersebut, Xiaomi bakal mengalokasikan 15,71 miliar US dollar atau sekitar 225 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan, di mana dana tersebut akan digunakan untuk investasi di bidang penelitian dan pengembangan. Sebenarnya, Xiaomi sendiri sempat mengungguli Apple sebagai vendor smartphone terbesar kedua untuk pertama kalinya pada kuartal 2 tahun 2021 yang lalu, dengan Samsung menempati posisi teratas dan Apple duduk di posisi ketiga. Namun setelah Apple resmi merilis iPhone 13 series, Xiaomi dengan berat hati harus bertukar posisi dan turun ke posisi ketiga menggantikan posisi Apple yang naik ke posisi kedua. Ternyata benar ya, semakin tinggi pohon maka semakin juga kenceng nih angin yang tertiup. Semoga Apple semakin kuat ya dan bisa bertahan terus menghadapi serangan-serangan dari Xiaomi ataupun Samsung. Setelah bocoran spesifikasi, kini hasil benchmark dari Poco X4 5G telah muncul ke permukaan. Poco X4 5G belum lama ini muncul di situs benchmark Geekbench India. Sebagai informasi, ponsel ini memiliki nomor model 22011116PI yang merupakan kode versi Tiongkok. Sementara untuk model global memiliki nomor model 22011116PG yang sebelumnya terlihat di beberapa platform sertifikasi. Daftar Geekbench Poco X4 India mencetak 668 poin dalam tes single core dan 2056 poin untuk pengujian multicore. Nilai tersebut juga terungkap merupakan hasil kinerja dari perpaduan chipset Snapdragon 695 dengan RAM berkapasitas 6 GB. Beberapa informasi dan rumor juga percaya bahwa Poco X4 5G akan menjadi versi rebranding dari Redmi Note 11 Pro 5G, namun dengan sedikit pembaruan dari sisi desain bodi belakang.
Untuk versi yang akan rilis secara global nantinya, selain penggunaan chipset Snapdragon 695, smartphone tersebut juga akan didukung opsi RAM 6GB dan 8GB dengan dukungan memori internal 64GB dan 128GB. Nah, kira-kira kalian masih mau setia sama yang mana nih? Redmi Note 11, Poco X4 5G, atau kalian masih mau setia sama aku? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Produsen smartphone asal Cina yaitu Realme dikabarkan akan siap menghadirkan teknologi fast charging 80 watt atau 150 watt untuk perangkat smartphone mereka. Nantinya, proses pengisian daya tersebut akan mengandalkan adaptor charger dengan output maksimal 160 watt, persis seperti yang terlebih dahulu digunakan di perangkat Oppo. Kabar hadirnya smartphone Realme dengan teknologi fast charging berkecepatan 150 watt ini pertama kali diketahui oleh bocoran salah satu akun leakers ternama, yaitu Digital Chat Station. Namun sayangnya masih belum jelas ponsel Realme tipe apa yang akan menggunakan teknologi tersebut. Sebagai informasi, saat ini teknologi pengisian daya tercepat masih dimiliki oleh Xiaomi, iQOO, dan Oppo yang menawarkan output 120 watt, di mana daya sebesar itu mampu mengisi daya baterai berkapasitas 4.000 hingga 5.000 mAh hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit saja. Bahkan pihak Xiaomi sempat melakukan demo terkait kecepatan charging menggunakan output charger berdaya 200 watt yang mampu mengisi daya baterai 4.000 mAh hanya dalam waktu 8 menit saja. Makin kesini teknologi charging makin cepet-cepet banget ya, kayak senyum kamu bikin aku makin cepet terpesona. Setelah rilis pada bulan Januari di pasar Tiongkok, kini Realme GT2 Pro dikonfirmasikan akan tersedia di pasar internasional. Hal tersebut secara langsung dikonfirmasi oleh Vice President Realme sekaligus CEO Realme India melalui cuitan Twitternya yang mengatakan bahwa Realme GT2 Pro dipastikan akan segera diluncurkan di pasar India. Bahkan melalui sesi tanya jawab Ask Madhav, ia menambahkan bahwa Realme juga mengonfirmasi terkait akan hadirnya seri terbaru yaitu Realme GT2 dan smartphone Narzo series terbaru. Hal tersebut mengundang banyak desas-desus yang mengatakan bahwa kemungkinan besar smartphone Realme Narzo 50 atau Narzo 50A Prime juga akan diluncurkan dalam waktu dekat. Untuk informasi tambahan, Realme GT2 Pro akan membawa layar 6,7 inch 2K berpanel LTPO AMOLED menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 hingga kapasitas RAM 12GB dan memori internal seluas 512GB. Amin amin, semoga informasi ini benar adanya ya, dan semoga segera masuk ke pasar Indonesia. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, langsung aja kalian buka YouTube channelnya Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Vivo dikabarkan telah merilis ponsel yang akan menjadi pesaing langsung untuk Redmi Note 11 dan Poco X4 5G, yaitu Vivo T1. Vivo telah secara resmi merilis ponsel terbaru mereka di India, yaitu Vivo T1 5G di India, yang merupakan varian termurah dibandingkan T1 series lainnya. Ponsel ini dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 695 yang dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer dan sudah mendukung konektivitas 5G. Chipset tersebut dipasangkan dengan 3 opsi RAM, yaitu 4GB, 6GB, dan 8GB, serta memiliki opsi extend RAM hingga 4GB. Sementara untuk kapasitas memori internalnya sendiri adalah 128GB dengan dukungan memori eksternal up to 1TB. Vivo T1 5G ini juga ditopang dengan baterai sebesar 5000 mAh yang disupport dengan teknologi pengisian daya 18 watt. Sementara untuk sektor fotografi, smartphone kelas menengah satu ini dilengkapi 3 kamera di belakang dengan kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan depth sensor beresolusi 2MP. Terkait harganya, untuk varian terendah sekitar 2,8 juta rupiah. Akhirnya Vivo bisa memberikan spek to performa yang sama ya kayak Xiaomi. Semoga nanti pas masuk Indonesia harganya tetap sama ya. Sekian berita gadget seminggu belakangan ini. Hilmi dan segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.